Syekh Kuro adalah ulama penyebar agama Islam pertama dan paling sepuh di tanah Pakuan, Pajajaran Sunda. Makamnya terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Mursyadatillah. Asal usul dipanggil Syekh Kuro karena beliau hafal Al-Quran, sekaligus memiliki kelebihan atau karomah dengan suara qori yang sangat merdu. Dari kata-kata qori inilah asal usul Syekh Kuro dipanggil. Beliau adalah peletak pertama bibit-bibit ajaran Rasulullah Muhammad SAW di tanah Sunda, setara dengan peran Sunan Ampel yang meletakkan dasar-dasar ajaran Islam di Jawa atau Majapahit. Jika Sunan Ampel mendapatkan restu dari Prabu Brawijaya atau Bre Kertabumi untuk mendirikan pasreman atau pesantren di Ngampel Denta yang sekarang Surabaya dan menyebarkan agama Rasul di Mubi, Majapahit. Berbeda dengan halnya Syekh Kuro, beliau ditentang oleh Raja Pajajaran waktu itu, yaitu Prabu Anggalarang. Bahkan penguasa Pajajaran waktu itu mengirim utusan untuk mengusir Syekh Kuro dan pengikutnya karena banyak warga Pajajaran yang mulai tertarik dan mengikuti ajaran Syekh Kuro. Namun melalui karomah yang dimilikinya, Syekh Kuro lantas mengatakan bahwa kelak keturunan Prabu Anggalarang akan masuk Islam dan menjadi penyebar agama Islam di tanah Sunda Galuh. Dan ucapan sang waliullah pada akhirnya terbukti. Anak Prabu Anggalarang, Prabu Siliwangi, masuk Islam saat menikah dengan Dewi Subanglarang, serta cucu-cucunya menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Islam Rasul Muhammad SAW di tanah Pasundan, yakni Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, Ibu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Kian Santang atau Raja Sangara. Karomah Syekh Kuro selanjutnya seperti dihimpun islamcendikia.com dari berbagai sumber. Konon kabarnya beliau membangun masjid agung yang megah, kemudian dipindahkan secara goib ke Gunung Sembung, Cirebon. Masjid itu diberi nama Mangil Mangup. Pada masa modern pernah seseorang yang berziarah ke makam Syekh Kuro. Dia mendoakan kedua ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji. Tak disangka, kedua orang tua anak tersebut saat di Mekah melihat dirinya bersama seorang syekh yang menurutnya adalah Syekh Kuro. Dengan karomah Syekh Kuro, seseorang yang berziarah di makamnya tersebut diajak berhaji secara goib di Mekah. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Nasab keturunan silsilah Syekh Kuro. Ayah Syekh Kuro adalah ulama besar di negeri Campak yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Beliau masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dan Syekh Jalaluddin, seorang ulama dari Mekah. Dari garis nasab ibunya yang bernama Diah Kirana, Syekh Kuro juga masih ada garis silsilah dari Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abu Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, beliau masih keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga masih saudara keturunan dengan Syekh Nurjati Cirebon, yaitu dari generasi keempat Amir Abdullah Khanuddin. Syekh Kuro menikah dengan Ratna Sondari,
memiliki anak bernama Syekh Ahmad yang meneruskan perjuangan ayahnya menyebarkan agama Islam di pesantren Kuro Karawang saat ini. Pesantren itu menjadi Masjid Agung Karawang. Karawang pada masa Islam juga merupakan kawasan penting, pelabuhan Karavam yang sudah eksis sejak masa kerajaan Sunda, tampaknya terus berperan hingga masa Islam. Salah satu situs arkeologi dari masa Islam di Karawang adalah makam Syekh Kuro. Menurut tulisan yang tertera pada panel di depan komplek makam, nama lengkap Syekh Kuro adalah Syekh Qurotul Ain. Kemudian pada tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa. Karawang Kulon, Karawang Barat sekarang diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Syafi'i yang datang bersama para santrinya, antara lain Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putrinya dari Ki Ageng Karawang, yang lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Mudafah alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam, seperti Syekh Abdurrahman dan Syekh Maulana Mazkur, ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Kawarang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisanya santrinya yang lain, yakni Syekh Bentong, ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari, istrinya, pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Kawarang. Sekarang untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir, usia Syekh Kuro sudah sangat uzur. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalawa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya berupa ingsun titip masjid dan fakir miskin, anak yatim duafa. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu.
dan surat penjelasan sekaligus pernyataan dari putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat pada tanggal 5 November 1992 yang ditetapkan ditunjukkan kepada Kepala Desa Pulau Kalawa, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Karawang. Sekian cerita singkat, kisah dan biografi kehidupan dari Syekh Kuro. Wallahu a'lam bishawab.